Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Bapak panitia yang saya hormati, rekan-rekan instruktur yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat untuk berkumpul walaupun ini di dunia tatap maya ya, tapi tidak mengurangi kita untuk selalu bersilaturahim, untuk berbagi dan sharing pengetahuan kepada adik-adik kita. Ini calon peserta calon peserta KSN. Ya, jadi yang masuk di grup ini itu adalah murid-murid terbaik, orang-orang terbaik. Ya, jadi karena kita yang ada di sini pun itu adalah statusnya adalah orang-orang terbaik. Ya, yang terlahir ke dunia ini ya potensinya sangat banyak. Dari 200 juta sel sperma yang siap membuahi sel ovum, itu hanya satu yang bisa membuahi sel ovum. Dan kita adalah makhluk-makhluk terbaik. Bikuntum khairul ummah. Khairul ummah. Jadi umat-umat terbaik yang terlahir ke dunia ini. Ukhrijat linnas. Jadi terlahir ke dunia ini untuk manusia, ya. Karena kita manusia untuk manusia, insya Allah memanusiakan manusia. Ya, itu ininya. Fungsinya kita terlahir adalah mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Yang selanjutnya, salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, ke zaman khairul ummah ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Baik, para peserta yang saya banggakan, kemudian rekan instruktur Ibu Mila, panitia Bu Tuti dan kawan-kawan, izinkan saya tadi sudah memberikan semacam treatment berupa pretest. Ini kalau suara saya agak terganggu, mohon maaf karena ya beginilah keadaannya, cuacanya agak kurang baik untuk sore. Biasanya memang terjadi seperti ini. Di Bandung beberapa hari ini sudah ya kondisinya seperti ini. Ya dari hasil pretest yang ada tadi, ya saya mohon maaf kalau itu soalnya agak membingungkan, tapi insya Allah itu ijtihad yang saya tahu, mudah-mudahan itu arahan untuk menghadapi kompetisi sains terintegrasi. Karena memang untuk KSM berbeda dengan KSN, ya. Jadi KSN itu memang murni materi biologi sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Allahumma la taqulna bi ghadabika wa la maafin aku. Ya. Ini apa namanya? Buludug bahasa Sundanya ya. Ya, kembali ke ini. Ya, jadi KSM ini di setting soalnya sudah diinkludkan muatan-muatan keagamaan, dikaitkan dengan materi-materi yang terkait di agama. Kalau di madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, memang ada terbagi 4 ya keagamaannya. Yang pertama akidah akhlak, yang kedua Quran hadis, ketiga fikih, keempat SKI, bahkan kelima bahasa Arab. Makanya mungkin ada beberapa soal yang sifatnya memakai bahasa Arab. Ya, untuk tahun 2020
saya juga tidak tahu informasinya. Mudah-mudahan ini nanti ada di antara yang hadir di sini, Bapak Ibu guru, ini memberikan informasi ke kami. Seperti apa sih bentuk soal KSM yang 2020? Karena katanya online, CBT, secara langsung. Nah ini insya Allah kami akan mencoba nanti berbagi berbagi pengetahuan untuk mengeksplor dari soal-soal yang sudah ada. Itu barangkali sambutan dari saya untuk pembukaan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Nanti saya dengan Bu Mila dipandu juga dengan Ibu Tuti, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang diharapkan dari kegiatan ini. Untuk sementara Bu Mila barangkali ada kata-kata pembukaan atau sambutan, dipersilahkan dulu Bu Mila. Terima kasih Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore ya anak-anak, semangat sore. Walaupun kondisi di kami hujan deras, mudah-mudahan tidak menghalangi semangat kami untuk berbagi dengan para siswa semuanya yang hebat ya. Ini generasi hebat, generasi madrasah, mudah-mudahan semuanya sesuai dengan harapan ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbagi dalam kegiatan KSM ini. Bu Tuti bersama teman-teman panitia yang lain ya, karena bukan berarti di sini kami jauh lebih tahu, tetapi kita saling berbagi saja, saya dengan Pak Hadi ya. Karena ini sebuah pengalaman yang sangat berharga bisa berjumpa dengan para siswa dari seluruh Indonesia ya. Kita tolabul ilmi bersama-sama. Kalau kalian mendapatkan nanti hasil yang sesuai harapan ya, masuk gitu ya ke KSM ini sesuai dengan harapan, ada yang mendapatkan istilahnya ada juara atau tidak, itu jangan jadi tujuan utama, tapi pengalamannya dan ilmunya yang diambil gitu ya. Itu saja mungkin Pak Hadi yang bisa saya sampaikan. Intinya tetap semangat, tetap diikuti, kita berbagi ilmu bersama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mila telah memberikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan ini. Untuk berjalannya lancarnya kegiatan ini, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman siswa, Ibu Bapak Guru yang hadir di ruang meeting ini, saya ingin ingin mencoba tadi membahas mengenai soal-soal yang diberikan di pretest. Ya, soalnya tidak banyak ya. Itu pun sudah mencoba ini, ternyata masih ada yang keliru untuk jawaban-jawabannya. Tapi insya Allah saya mencoba sekuat mungkin. Memang tadi untuk soalnya ya terkait dengan integrasi dan nilai-nilai keislaman. Sebenarnya saya sudah sudah membuat beberapa daftar untuk ayat-ayat yang terkait atau yang menginspirasi, sebenarnya ayat-ayat Al-Quran yang menginspirasi kajian-kajian tentang biologi. Ya, insya Allah di Al-Quran sangat lengkap, ada semuanya. Mulai dari kita lahir, menyusu, kemudian kembali ke tanah dan terurai kembali, itu sebenarnya ada ininya di biologi. Baik, saya akan coba share dulu screen-nya. Oh, mohon maaf. Share screen. Screen.
Oh. Oh. Astagfirullah. Oke, mohon maaf. Ada sedikit ke untuk soal yang tadi saya mencoba ya kita buka ininya. Kita bahas dulu bersama-sama. Saya akan mencoba mengupas mengenai soal-soal yang dipreteskan tadi. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak. Baik. Saya akan perlihatkan dalam apa namanya, dalam bentuk yang sudah Anda download. Ini ada 146 responden, alhamdulillah begitu banyak. Ini yang merespon berarti sekitar 140 peserta ini yang hadir. Oke, preview. Ya, ini karena kita konteksnya ya pendampingan untuk kompetensi sains terintegrasi, jadi saya akan mencoba mengulas dari sisi integrasinya, ya, integrasi nilai Islam dalam materi biologi. Ini diejawantahkan, mungkin diaplikasikan dalam soal-soal yang sudah saya berikan tadi. Mudah-mudahan apa namanya itu bisa memberikan pencerahan. Baik, ini untuk nama peserta. Ya, contoh saja Hadi, ini madrasahnya MAN 2. Ya, teman-teman siswa, para peserta didik yang ini mohon maaf, ini tidak bisa ditandai untuk italic kemudian bold karena di Google Form memang formnya seperti ini, jadi tidak bisa bold dan italic. Jadi misalkan lisosomal LSD, lisosomal storage disorder ini harusnya kan ditalikan atau dibolkan. Ini kebetulan karena tidak bisa, ini ya settingnya seperti ini. Baik, ini dalam soal yang saya coba coba saya adopsi dari soal yang ada di di KSM 2019. Ini dalam surat Al-Infitor. Al-Infitor itu ada berapa ayat, teman-teman? Ya, ini ada 19 ayat ya ininya. Ayat ketujuhnya berbunyi ya. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, jadi bunyinya alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Itu bunyi surat Al-Infitor ayat ke-7. Yang kurang lebih artinya ini yang saya pahami. Jadi Allah itu adalah yang khalaqaka, jadi yang menciptakanmu. Kemudian fasawwaka, kemudian menyempurnakanmu. Fa'adalak. Fa'adalak itu kan adil dalam kondisi yang seimbang di sini. Jadi Allah menjadikan susunan tubuh manusia ini dalam kondisi yang seimbang. Ya, ini pun sebetulnya bisa dikuatkan lagi dalam surat
Al-Furqan ayat kedua di akhir ayatnya itu berbunyi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini ya tentu untuk kita semua ini dalam kadar-kadar yang seimbang. Faqaddarahu taqdira, dengan kadar-kadar yang seimbang. Jadi sangat dikuatkan. Jadi oksigen itu sangat oksigen dengan tekanan parsialnya berapa, kemudian CO2 harus berapa tekanan parsialnya. Kenapa antara oksigen dan CO2 ini kalau di manusia oksigen masuk, CO2 keluar. Yaitu ada tekanan-tekanan parsial ketika berada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ini keseimbangan ini tentu berlaku untuk semua aspek dalam tatanan kehidupan, termasuk juga di dalam susunan sel di sini. Karena ini materinya adalah materi tentang sel. Jadi terkait dengan lisosomal ini, perubahan pada keseimbangan ini dapat menimbulkan penyakit bersifat fatal. Jadi fatal ini ya bisa menyebabkan kematian. Jadi dan salah satunya itu adalah LSD, jadi lysosomal storage disorder. Ya, sehingga ini lysosomal storage disorder ini secara harfiah kan artinya ada kehilangan fungsi dari lisosom. Jadi ini bagaimana penyimpanan lisosom ya. Jadi kelainan pada penyimpanan lisosom. Jadi jumlah lisosomnya ini agak kehilangan fungsinya. Lisosom ini berada pada sel hewan. Jadi ini akan terjadi pada manusia umumnya. Ininya penyakit ini akan terjadi pada manusia. Nah ini penyakit genetik. Jadi ada kaitannya dengan genetik pasti karena yang terjadi di dalam sel itu tidak terlepas dari proses genetik. Lingkungan kemudian direspon secara genotik ya oleh genetik. Nah, ini ya ini yang diinikan sebetulnya yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk LSD. Gitu. Ya ini ada penyakit Tay-Sachs, ya. Kemudian ada penyakit mukopolisakaridosis, kemudian ada Gaucher, ada pemphigus paraneoplastis. Nah ini jawaban dari LSD ini tentu karena LSD ini lisosom itu menyimpan enzim-enzim lisis untuk melisis itu memecah zat-zat kimia yang ada di dalam sel. Jadi ini yang tidak ada kaitannya dengan dengan enzim. Ini adalah pemphigus. Ya, ini pemphigus paraneoplastik dan ini pemphigus paraneoplastik ini adalah penyakit yang tumor ya. Ini dapat menghancurkan ini. Ya. Jadi jawaban untuk soal yang nomor 1 itu adalah yang pemphigus. Nanti mungkin Bu Mila akan memberikan penjelasan materi tentang selnya. Tetapi yang ingin saya ini kan bahwa ya mengenai kajian tentang sel ini ayatnya ada beberapa ayat yang menginisiasi atau menginspirasi saya. Ya, salah satunya itu di Fussilat ayat ke-53. Ya, jadi ayat ke-53 saya akan coba tampilkan ininya. Ini softwarenya silakan bisa dicari itu Al-Hadis, Al-Hadis web. Bisa dicari ininya. Jadi semua ayat Al-Qur'an ini sudah terdokumentasikan. Di sini di Fussilat ayat 53. Surat ke-41 ini ayat ke-53. Ini bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatuna fil afaqi
wa fi anfusihim. Ya. Jadi Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di seluruh ufuk muka bumi, wa fi anfusihim, dan yang ada di dalam tubuh kalian. Jadi yang ada di dalam tubuh kan kalau kita urai, tubuh kita itu kan sebagai organisme, tingkatan ininya yang lebih rendahnya organisme itu tersusun dari berbagai sistem organ, kemudian sistem organ nanti tersusun dari organ-organ yang menyusunnya, kemudian organ-organ tersusun dari jaringan-jaringan, jaringan tersusun dari sel. Ya, sel tersusun dari organel-organel dan seterusnya. Jadi kalau kita kaji ini ayat apa? Fussilat ayat 53, terutama dari wafi anfusihim, dan apa-apa yang ada di dalam tubuh mereka, gitu. Hatta yatabayyana lahum. Jadi sampai jelas bagi mereka gitu bahwa Allah itu benar-benar maha benar, dan Quran juga memang maha benar. Maka la raiba fihi, di Quran itu tidak ada keraguan. Ini banyak banyak yang mencibir Al-Quran, mencari kelemahan Al-Quran, tetapi umumnya mereka gagal. Bahkan bukan hanya gagal, mereka justru tertarik dengan ayat-ayat Al-Quran, bahkan menjadi mu'alaf. Gitu. Nah itu mengenai ayat inspiratif bagi saya, bahwa ini kalau kita kaji lebih dalam, ayat ini ternyata menginspirasi bahwa sitologi atau yang namanya ilmu tentang sel itu bisa berkembang dari sini. Ya. Ketika kita mempertanyakan diri kita, siapa diri kita, tentu dari mana kita, sedang di mana kita, dan akan kemana kita. Ini dalam hadis pun kan ini kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan ini yang diharapkan. Jadi mudah-mudahan dengan kita lebih tahu seluk-beluk diri kita, bahwa ada sel terkecil yang menyusun tubuh kita, ya, itu kita akan mengenal Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yaitulah Allah. Dan di sini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan. Ini yang pertama barangkali inspirasi, jadi integrasi, jadi ada ada ayat-ayat Al-Quran yang memang terkait dengan materi-materi kebiologian. Ya, walaupun secara spesifik tidak disebutkan, tapi kita landasannya adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi apa yang diciptakan di muka bumi ini oleh Allah itu silakan dipikirkan. Jadi kekuatan pikir kita dilandasi dengan zikir, itu insya Allah menjadi ulul albab. Sehingga kita tidak akan berbicara ini tidak ada gunanya. Ma khalaqta hadza batila. Apa yang Allah ciptakan semuanya tidak ada yang sia-sia. Itu kan tujuan ininya. Dan alhamdulillah betul di kurikulum 2013 itu di KI 1 sudah diamanatkan. Ya, di Pancasila Di Pancasila sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Di KI 1 di ini untuk Ibu Bapak guru ini pesannya memang bagaimana mengukur ketercapaian untuk bahwa anak-anak kita ini betul-betul menjalankan ajaran agamanya. Itu untuk yang pertama barangkali. Ya nanti bisa disambung nanti dengan Bu Mila ya. Bu Mila, saya mohon izin sampai jam 10 menit lagi lah ininya. Kita kembali ke soal yang tadi. Nah ini jadi ini ada keterangannya. Untuk Taisa ini ada enzim heksosaminidase. Kemudian mukopolisakaridosis ini ada pengucapan glikosaminoglikans oleh enzim glikosidase. Sulfatase ini enzim-enzim yang terkait dengan pemecahan, lisis ini. Kemudian ada enzim glukoserebrosidase ini GBA,
Ros, ya, ini bacanya lumayan ya, mohon maaf. Yang berfungsi untuk mencerna lemak ininya, bernama glukoserebrosidase. Nah, ini jawaban yang paling ini adalah yang tidak ya, yang bukan termasuk ini adalah pemphigus. Jadi pemphigus ini terkait dengan penyakit kulit ininya. Ya. Kemudian yang kedua, ini alhamdulillah beberapa banyak yang betul juga. Ini untuk nomor 2. Jadi di Quran surat apa ini? Nah, ini ada wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja ukhrija bihi habba wa nabata jannatin alfafa. Nah, ini di surat An-Naba ayat 14 sampai 16 ini. Ya, jadi ayat di bawah ini merupakan cuplikan Al-Qur'an surat An-Naba ayat ke 14 sampai 16. Ya. Ketiga ayat tersebut menerangkan tentang suatu proses penting dalam kehidupan. Apa prosesnya? Ya, dalam kehidupan ini prosesnya yang paling penting ini adalah ya, memang air ini memegang peranan penting di sini. Di ayat 14-nya itu adalah peran air. Jadi wa'anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, seperti yang sekarang terjadi, Allah menurunkan air melalui hujan. Ya. Ya, untuk apa air hujan itu? Linukhrija bihi. Jadi dengan air hujan itu Allah mengeluarkan, menumbuhkan habba, itu adalah biji. Biji-bijian, wanabata, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi biji nanti berkecambah. Ya, prosesnya biji berkecambah tentu dalam proses perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan ini dibahas yang namanya ada imbibisi, kemudian ada difusi, ada osmosis, itu ada transport air ke dalam tubuh tumbuhan termasuk ke dalam biji. Itu kalau penyerapan air oleh biji melalui proses imbibisi. Ya, dan biji ini subhanallah ya, jadi biji ini diberi kekuasaan beri sesuatu yang hebat. Dia bisa tahan, biasanya bisa dorman beberapa tahun. Jadi tidak diberi air pun biji itu masih bisa tumbuh kalau nanti suatu saat dia diberikan air. Makanya untuk bank plasma nutfah itu biasanya biji yang untuk tumbuhan biji ini biji bisa diselamatkan. Jadi nanti pada saat tertentu si biji itu mudah-mudahan si sel-sel bakal tumbuhannya masih bisa menyerap air dan bisa tumbuh. Nah ini dengan air ini maka si biji ini berkecambah, ya, bergerminasi atau berkecambah ini. Wajannatin alfalfa, ketika biji itu tumbuh menjadi tumbuhan kecil, tumbuhan dewasa, ini maka tumbuhan menjadi lebih banyak lagi. Tapi proses yang paling pentingnya dalam hidup ini ya tumbuhannya itu tumbuh dulu gitu. Jadi biji tumbuh menjadi tumbuhan, kemudian tumbuhannya ini nanti tumbuh berkembang biak. Ya, bertahan, tumbuh dan berkembang biak itu kan prinsip evolusi. Jadi itu bertahan dulu, kemudian tumbuh, berkembang. Ya, berkembang biaknya nanti si tumbuhan biji tentu menghasilkan bunga, kemudian terjadi fertilisasi lagi, tumbuh menghasilkan biji lagi, ya, sehingga ketika tumbuhan ini banyak tumbuh, ya ini menjadi kebun-kebun yang lebat. Jannat itu bisa memang surga, ya bisa kebun atau juga bisa taman ini. Jadi taman-taman yang hijau yang lebat. Ya ini tentu dari proses perkecambahan. Jadi ayat ini sebetulnya lebih ke perkecambahan dari linukhrija bihinya, bukan fotosintesis. Kalau fotosintesis sebetulnya itu ada di dugaan saya itu ini terkait dengan klorofilnya, ada di Yasin ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naro. Jadi yang menjadikan
kalian, ya, untuk kalian minasyajaril akhdari naro. Jadi dari tumbuhan yang hijau. Jadi ada akhdar itu mungkin tafsiran saya lebih ke arah klorofilnya, zat hijau daunnya itu. Ya, faida antum minhu tuqidun. Ya, ini itu di Yasin ayat 80. Kemudian proses penciptaan manusia itu betul di bukan 14-16 ya Al-Mu'minunnya di 12 14 kalau nggak salah. Ya, ini min sulalatin min tin ya, walaupun ada kaitannya dengan ini saripati tanah, kemudian karena yang kita makan adalah tumbuhan itu. Ya, dari habba wa nabata ini kita makan tumbuhan, ya. Tumbuhan ini berfotosintesis, kemudian si energinya berpindah ke kita. Ini konsepnya sebetulnya di sini adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, salah satunya ini adalah ini ayatnya. Nukhrija bihi habba wa nabat. Sebetulnya banyak yang yang mengungkapkan bahwa dari air hujan ini memunculkan kehidupan. Tentu kehidupan ini dimulai ketika tumbuhan ada. Kalau tumbuhan tidak ada, ya kita pun nampaknya agak kesulitan mau makan dari mana. Ya. Baik, kita lanjut. Ya, kalau ini hanya menghitung saja ya. Ini menghitung saja, dikaitkan saja ininya dengan ini nomor 3. Jadi ini konsepnya mungkin konsep sistem gerak, ya, energi, ya. Jadi gerak secara aktif ini dikaitkan dengan ibadah kita sehari-hari. Jadi ada puasa, kemudian ini bukan ini ya, tabel ini bukan data ilmiah. Ini hanya data karangan saja. Artinya ini dikaitkan nanti dengan kemampuan menghitung Anda saja ini. Ya, ini pun tidak ada ada kesalahan, mungkin kesalahan hitung di saya tadi ada 48.000 harusnya, atau memang betul 47.700 kilokalori yang di kita. Dan ini memang bermain ini soal ini kadang-kadang bermain kata. Jadi di soal yang diadopsi ini saya rubah redaksinya sedikit di akhir, ya. Jadi harusnya esok hari, ini 2 hari setelah Daud. Berarti kalau setelah hari ini puasa Daud, besok tidak, 2 hari berikutnya puasa lagi, gitu. Berarti artinya sama dengan hari ini. Ini hitungannya tinggal dihitung saja ya. Jadi yang puasa 12 jam itu berapa, kemudian sholat berapa. Nah ini ya ini ada ininya. Jadi ada duha, kemudian rawatib, kemudian sholat tahajud. Ini ada kaitannya nanti dengan soal-soal yang berikutnya. Ini kurang lebih di ini ya, jawabannya di 4.770. Baik, di soal keempat ini adalah inspirasi untuk keanekaragaman hewan sebetulnya. Jadi di An-Nur ini ayat 45, ini pengelompokan hewan berdasarkan alat geraknya atau cara berjalannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Jadi Allah menciptakan seluruh hewan itu dari air. Bahan dasarnya air. Faminhum mayyamshi, ya, di antara hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah itu mayyamshi, ada yang berjalan ala batnihi. Jadi ala batnihi ini dengan atau di atas perutnya, ya. Nah, ini di atas perutnya. Wa minhum mayyamshi ala rijlain, ada yang berjalan dengan 2 kaki. Wa minhum mayyamshi ala arba', ada yang berjalan dengan 4 kaki. Ya, bahkan ada juga yang berjalan dengan beberapa kaki. Ya, kita temukan pergerakan udang kan 10 kaki, bahkan ada 10 kaki semua di ininya. Krustacea itu 5 pasang kaki alat geraknya. Kemudian arachnida 4 pasang, kemudian insekta 3 pasang.
Nah ini itu yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah Maha Kuasa. Nah ini yang saya garis bawahi, yamshi ala batnihi. Jadi yang berjalan di atas perutnya atau dengan perutnya. Ya ini tentu mengarah pada beberapa kelompok ya. Ada yang berjalan dengan perutnya. Jadi apakah kura-kura juga berjalan dengan perutnya? Ya sebenarnya kura-kura ada kakinya. Ya. Ini yang berjalan dengan perutnya satu cephalopoda. Maaf, kita bahas cephalopoda itu bukan dengan perut ya. Cepal itu artinya kepala, poda itu kaki. Jadi kepala yang kakinya yang ada di kepala. Itu adalah apa? Contohnya cephalopoda, cumi-cumi ya. Kepala di kaki, gurita itu cephalopoda. Kemudian gastropoda. Ini gastropoda. Gaster itu artinya perut, ya poda itu kaki. Jadi yang menggunakan perut sebagai kakinya. Berarti inilah gastropoda gitu. Ya, contohnya apa gastropoda? Kicot ya. Hewan-hewan lunak yang kemudian myriapoda itu contohnya kaki seribu dan kelabang, lipan ini. Arachnida itu adalah kelompok yang filmnya ini, subhanallah. Arachnida itu laba-laba, kakinya 4. Arachnida. Arachnis nanti ada genus yang namanya Arachnis plosteris, itu namanya anggrek kalajengking. Ya, karena ini satu kelompok dengan Arachnida ini. Jadi untuk ini yang ala batnihi itu ke gastropoda ininya. Cenderungnya ke sini. Ya sebetulnya banyak kalau di ini kan, jadi mayam syala rijlain. Ya ini termasuk kita manusia berjalan dengan 2 kaki. Minhuman arba, ada yang 4 kaki. Nah, kalau arba kan banyak. Itu yang ininya. Ini yang soal kelima. Nah ini Bu Mila yang bisa menjelaskan, silakan Bu Mila. Supaya tidak terlalu saya. Boleh Pak Hadi dulu yang ininya apa ayat Al-Qur'annya nanti. Baik, ayat Al-Qur'an. Ini yang ayat Al-Qur'annya. Halo? Ya, Pak Hadi. Oke. Nanti saya ini untuk materinya digabung semua aja sama saya. Baik. Untuk ini kan konteksnya adalah konteks genetika. Jadi konteks genetika ini biasanya terkait dengan penurunan sifat. Ya, untuk penurunan sifat ini terkait juga dengan genotip yang akan menginikannya menjadikan karakter tertentu nanti fenotipnya. Jadi genotip itu karakter pembawanya, dan ini biasanya ada ini. Ini genotipnya ada AA, BB, dan C. Ini ada 3, hanya C-nya tidak berpasangan, tidak memiliki pasangan homolognya. Ya. Ini berdasarkan ini kira-kira berapa inikah ya? Dia ada berapa jenis sel gamet yang mungkin didapatkan. Ini. Ya, tentu ini kan kalau berapa sel gamet ini harus dipecah, A besar A kecil, kemudian B besar B kecil C. Ya, nanti biasanya A besar B besar C besar. 1 kan. Kemudian A besar B kecil C besar. Karena C-nya cuma 1, itu 2. Untuk yang A besarnya, yang A kecilnya A kecil, B besar, C besar. Ini 3. Kemudian A kecil, B kecil, C besar. 4. Dan tidak ada lagi. Jadi yang jumlahnya 4 gamet itu sesuai dengan jumlah ayat pada surat An-Nasr. Al-Ikhlas. Ya. An-Nasr berapa ayat? 3, 4? 3 ayat. 3 ayat. Ya. Oh iya.
Oke. Ya, An-Nasr 3 ayat. Al-Kafirun 6 ayat. 6. Oke. Oh ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Al-Bayyinah 8 atau 9? 8. 8 ayat. Ya, 8 ayat serasa 12 ya. Karena Al-Bayyinah ini surat yang agak agak sulit dihafalkan. Ya, lam yakunil ladzina kafaru sampai liman khasyya rabbah ininya. Ini ada 8 ayat, lumayan agak panjang-panjang ya. Ini. Yang 4 itu Al-Ikhlas ya. Dan Al-Ikhlas ini adalah surat yang sangat ikhlas gitu ya. Kalau Al-Bayyinah, Al-Kafirun itu bunyi ininya. Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun. Nama suratnya Al-Kafirun. Al-Bayyinah lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin wal munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Muncul bayyinahnya. Tapi Al-Ikhlas ini tidak ada kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlasnya. Jadi inilah keikhlasan itu ya janganlah gitu ya. Filosofi ikhlasnya sekalipun kita tidak disebut-sebut berini ya lillah, betul-betul lillah ini. An-Nasr itu ada 3 ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sambil mengingat saja ininya. Itu An-Nasr, jadi An-Nasr 3, Al-Ikhlas 4, Al-Bayyinah 8, Al-Kafirun 6. Nih, next. Nah, ini nanti bagian Bumila ya ininya. Saya lewat yang nomor 6-nya. Walaupun ini ada kaitannya dengan ya kalau genetik itu pasti kaitannya dengan hak waris ya ini. Jadi bagaimana cara mengidentifikasinya nanti diinikan ke Bumila. Paling hak warisnya ya ini di hitungannya untuk genetika itu untuk hak waris sebetulnya disebutkan di Al-Qur'an ayat 10-11 kalau nggak salah ini atau 11-2 ya 11-12 kalau ini tentang faraid namanya. Jadi ilmunya tentang faraid itu mengenai hak-hak waris dan untuk anak laki-laki di ayat ke-11-nya kalau nggak salah itu disebutkan 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Tapi kalau jumlahnya ada 2 laki-lakinya, anak perempuannya 1, berapa yang harus diinikan? Itu ketentuannya ada gitu ya. Jadi sampai akhirnya ya kita pun mestinya gitu untuk hukum-hukum waris ini mengikuti ke Al-Qur'an. Ya, untuk waris saja kan ada di Al-Qur'an. Ya, jadi hukum kita sebagai umat Islam ya tentu segalanya hukumnya ada di Al-Qur'an dan untuk waris pun ya kebanyakan kan ini ya yang menjadi menjadi sesuatu yang menjadi pertumpahan darah akhirnya gitu mengenai waris ini. Yang kakaknya tidak setuju dan bagaimana itu akhirnya sampai kemarin naudzubillah ya ada berita anaknya namanya apa ya mempolisikan ibu kandungnya gitu ya naudzubillah itu karena harta warisan ya. Tapi mudah-mudahan kita tidak menjadi generasi yang lemah ya lemah iman lemah harta mudah-mudahan sukses teman-teman semuanya dengan karir dan sebagainya. Baik, ini nanti Bu Mila ininya. Tapi kaitannya untuk hak waris di An-Nisa ayat 11-12 ini. Sampai di ayat 13-nya Allah menganikan tilka hududullah mayyuti'illaha wa rasulahu barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya faqad faza fawzan adzima. Jadi itu kemenangan untuk ketaatan itu. Kemudian yang selanjutnya ini saya tidak ini ya jadi ini tentang ekologi. Ekologi itu
susunan bioma dari yang bukan tropis, dari khatulistiwa sampai ke ke di kutub ya. Ya, jadi semakin ke kutub itu suhunya semakin dingin. Dan hal ini pun berlaku sebetulnya berbeda elevasi, berbeda ketinggian. Jadi ketinggian suatu daerah itu akan membentuk bioma yang berbeda. Nah ini pun ketika ke puncak Jayawijaya, yang di puncaknya itu kan sudah bentuknya seperti di gurun. Sudah jarang kita menemukan tumbuhan. Kan hewan pun sangat terbatas. Ya, ke Himalaya yang 8.000 itu 8.000 meter di atas permukaan laut juga sudah jarang ini tumbuhan ditemukan, yang ditemukan ya putih saja, salju dan es. Dan itu pun jadi antara bioma dari khatulistiwa ke kutub dengan bioma dari ketinggian 0 sampai ke misalkan ke 5.000 lah, yaitu ke 5.000 meter di atas permukaan laut, itu relatif sama ini. Jadi yang akan dilalui itu di daerah dataran rendah ada hutan hujan tropis, kemudian ada hujan gugur, kemudian ada hutan konifer, ya konifer ke tundra. Itu yang yang jadi semakin tinggi ya nanti agak sulit kita menemukan organismenya. Oke, ini yang menarik di ayat di nomor 8. Ya ini tidak ada di ini, tapi saya mencoba ini mencari informasi ya, kebetulan ada ininya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini firman Allah bahwa Allah ini akan menutup ya. Jadi pertanggungjawaban nanti di akhirat itu pada hari ini ya, di al-yauma ini pada hari ini nakhtimu, Allah akan kami akan tutup ya ala afwahihim mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan akan berbicara kepada kami aydihim, tangan-tangan mereka, aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang telah mereka lakukan. Nah ini di ayat ini menginspirasikan bahwa bukan tidak mesti ya, ini pasti di akhirat nanti kita akan ditanya segala perbuatan kita, memang itu akan dipertanggungjawabkan. Tapi dalam konteks kehidupan ya, ini dinamika kehidupan kan begitu ini berjalan ya, sehingga untuk memenuhi kehidupan ini kadang orang melakukan kriminalitas gitu. Ya ini untuk melakukan kriminalitas tentu kan melanggar hukum ya, maka penegak hukum ini diinikan dengan ayat ini terinspirasi tentunya dengan apa sih metode untuk mengungkap kriminalitas tersebut ya, terutama untuk mengungkap pelaku kriminalnya. Yang diinikan adalah pelaku kriminal jadinya. Jadi untuk metodenya memang banyak. Untuk CCTV sebetulnya itu kan teknologinya. Jadi teknologi yang lebih maju lagi untuk mengungkap ini ya. Jadi bukan dalam konteks tangannya di sini ini. Tapi kalau CCTV kan seluruhnya ketahuan gitu. Kemudian DNA test, tentu untuk DNA ini kan biasanya ada antemortem, ada postmortem, itu yang dilakukan ini. Ada prosedur yang harus dilakukan di kepolisian. Sampai saat ini saya pun belum pernah mencoba dan tahu seperti apa tes DNA itu. Nah ini yang mungkin terjadi, yang tangan bicara di sini, gitu kan? Tangan bicara di sini, wa tukallimuna aydihim, ya ini adalah automatic, sebetulnya Indonesian automatic
fingerprint identification system. Jadi di kepolisian itu ada satu metode, satu kelompok polisi yang menangani tentang kriminalitas itu biasanya Inavis. Inavis ini nanti terkait dengan fingerprintnya. Ya, jadi fingerprint ini bagaimana metodenya? Biasanya para penyidik itu supaya tidak tercampur sidik jarinya, itu kan mereka menggunakan sarung tangan. Ini karena sidik jari ini setiap orang berbeda-beda gitu ya. Itu yang subhanallah tidak bisa kita ini ya. Jadi setiap orang sidik jari ini berbeda-beda, dan pada saat-saat seperti terjadinya kriminalitas ini bisa diungkap dengan sidik jari ini. Kalau autopsi forensik sebetulnya bukan pada pelaku kriminal, tapi lebih pada forensik itu korban. Kalau terjadi pembunuhan, terjadi apa gitu ya, itu biasanya forensik. Jadi ahli forensik nanti tentunya juga dengan izin keluarga yang bersangkutan. Itu dibedah ininya. Ya ini lumayan ini. Kemudian yang ini, oke ini mudah-mudahan bisa diinikan. Jadi ini ada kaitannya dengan untuk fingerprint ini atau sidik jari ini kaitannya dengan genetika. Ya, beberapa kali di kampus kita pun kalau praktikum ya ada praktikum mengenai sidik jari itu rumus sidik jari, jadi pola-pola sidik jari. Alhamdulillah itu tidak akan berubah ininya. Jadi sidik jari ini tidak akan berubah, pola-pola ininya, lekukan-lekukannya, subhanallah ya. Ya, jadi tidak hanya di akhirat, di dunia pun tangan bisa bicara. Ini. Satu kalimuna aidihim dalam konteks kriminalitas ini mudah-mudahan kita tidak terjerumus ke hal-hal yang kriminal tersebut. Selanjutnya ya ini terkait dengan silsilah keturunan. Jadi silsilah keturunan ini kan biasanya yang bulat itu tanda untuk perempuan, kemudian yang kotak itu laki-laki. Ya, ini terkait yang nomor 11 dan 12 sebagai anak dari 7, perkawinan dari 7 dan 8. Ini siapa yang lebih berhak untuk menjadi wali ketika nomor 8 sebagai bapaknya itu meninggal. Ya, tidak ada. Nah, ini yang tentu yang lebih berhak adalah nomor 8 ya, yang pertama yang jadi wali itu. Yang kedua itu adalah saudara saudara kandungnya tentu ini. Ya. Yang ketiga, kalau tidak ada saudara kandung laki-laki, ini biasanya saudara dari bapak. Ini bisa nomor 9, bisa nomor 4 jika masih ada dan ini tidak ditemukan. Yang nomor 2 dan nomor 5 ini dalam hukum kita ya ini tidak berhak ya untuk menjadi wali biasanya. Jadi ini yang berhak ya yang lebih berhak ini. Jadi ini adalah nomor ini pertanyaannya kan gini. Jadi maka siapakah yang berhak dan lebih utama menjadi wali? Jadi kalau tidak ada nomor 8 tentu nomor 11 ini sebagai saudara kandungnya. Jika memang ini sudah dewasa ini. Jadi individu ininya berusia 3 tahun lebih tua dari individu 12. Oke. Itu. Baik, kemudian yang nomor 10. Aduh, ya jadi agak panjang nih. Baik, nomor 10 ini ya di Al-Qur'an surat At-Takwir ayat ke-18 ya. Itu berbunyi was-subhi idza tanafas. Jadi dan demi subuh yang menyingsing kalau di ininya. Tapi mendengar kata tanafas ini saya justru termotivasi gitu ya. Jadi tanafas. Jadi ini ada kaitannya dengan bernapas. Ya. Ini di terjemahan itu tanafas itu menyingsing. Jadi fajar subuh yang menyingsing ya. Kemudian di surat
Al-Isra ayat 78 itu bunyinya aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Jadi antara fajri dengan subuh itu waktu yang sama. Jadi kalau subuh bisa lebih awal, kalau fajar itu terbitnya matahari. Ya, tandanya subuh itu adalah fajar. Tanda waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi di sini Inna Qur'anal fajri kana masyhud. Jadi bacaan-bacaan di waktu fajar itu sesungguhnya disaksikan oleh para malaikat, dan para malaikatnya ini akan tentu menurut para ulama ya, ini malaikat siang dan malam yang hadir di sini untuk mengaminkan doa-doa kita. Ya, bacaan-bacaan kita ini dilaporkan ke Allah ini, apalagi di bulan Sya'ban ini. Ya, tentu ini di ayat ini sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Memang subuh sebelum waktu subuh ini aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ayat selanjutnya sebetulnya kan ini wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Jadi kalau bangun ya usahakan bangun sepertiga malam. Ya, sampai subuh usahakan tidak tidur, sampai pagi pun tidak tidur. Kenapa? Nah, ini ada rahasia yang cukup yang cukup menarik, cukup bagus untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Tentunya ini terkait dengan sistem pernapasan, bahkan mungkin terkait dengan pencegahan atau pengobatan COVID yang menyerang pada sistem pernapasan kita. Ini ternyata hasil penelitian para ahli, ini kadar oksigen pada sepertiga malam itu sampai subuh itu murni. Jadi oksigennya 100% kadarnya. Dan itu menurut penelitian orang yang flu ringan atau ya pilek flu itu bisa sembuh dengan banyak bangun sepertiga malam, tahajud, ya, kemudian baca Quran, terus ini berjalan ke masjid untuk berjamaah. Jadi berjamaah salat subuh itu ya usahakan berjalan kaki. Selain menggerakkan tubuh kita, kemudian kita juga menghirup udara segar itu. Nah, ini udara segar ini yang mudah-mudahan bisa menjadi alternatif treatment untuk sistem pernapasan kita. Dan jangan lupa kalau bangun tidur Anda beristinsyak, ya. Istinsyak 3 kali, menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya lagi. Itu metode yang Agim kemarin juga ini kan betapa pentingnya istinsyak itu untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan kita. Nah, ini di ayat ini karena ada nafas, ada kaitannya dengan nafas. Jadi ini saya saya bukan dosen tafsir sebetulnya, tapi melihat dari artinya ada nafas, ada terkait dengan nafas. Ini artinya subuh bernafas. Ya, usahakan kita lebih banyak beraktivitas ya yang baik-baik tentunya di pagi hari ini. Subuh ya ini bangun sepertiga malam, kemudian sholat tahajud. Ya, di sholat itu juga subhanallah ya banyak sekali keajaiban dan manfaatnya bagi kita. Kemudian tadarus Al-Qur'an dengan tartil, ya ini menguatkan memori kita ya dibanding dengan membaca pada siang hari. Karena memang siang hari kita lebih banyak sibuknya. Kalau malam hari tentu kita akan lebih khusyuk. Inna nasyiatal laili ya asyadu watan wa aqwa mukila. Nah itu. Di Al-Muzammil ayat ke-6. Kemudian berjalan ke masjid untuk berjamaah subuh. Artinya berjalan ke masjid sambil ya menghirup udara yang semurni-murninya. Mudah-mudahan itu menjadikan kita lebih sehat. Terutama ini laki-laki ya. Laki-laki subuh masjid. Nah, ini yang terakhir, ini yang tidak diinikan, yang adapun aktivitas yang kurang baik. Ini umumnya yang banyak terjadi ya di bulan depan, bulan Hijriah ke-9 nanti, tinggal 2 pekan lagi atau 3 pekan lagi ini kita menghadapi saum.
Jadi usahakan setelah sholat subuh mengaji, kemudian tidak tidur lagi setelah subuh. Karena itu mengganggu, menurunkan memori dan sebagainya. Jadi bangun subuh, kemudian untuk sholat subuh saja, menghirup udara sejenak, kemudian tidur kembali, itu yang sebetulnya kurang ini ya. Tidur kembali setelah subuh itu yang menurut para dokter itu kurang baik. Ini yang kurang baik. Jadi terkait dengan sistem pernapasan ininya, ayat ini di sepertiga malam, kemudian di waktu subuh, ya usahakan ya subuh kita ya berjamaah di masjid bagi kaum Adam terutama, saya rekomendasikannya. Bu Mila, barangkali ada yang diinikan, silakan. Ya Pak Hadi, terima kasih. Silakan Bu Mila. Saya ingin menambahkan mungkin tentang tadi ya, untuk menentukan tentang sel dulu ya. Kenapa yang dibahas tentang sel dulu? Karena sel itu basic ya, paling dasar untuk memahami tentang kromosom, DNA dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi saya ingin memperlihatkan dulu, merefresh kembali jadi ke materinya. Saya punya waktu berapa menit berarti? Mau langsung bahas lagi atau bahasnya? Silakan aja Bu Mila, kalau mau share screen juga silakan. Ya, sebentar. Singkat saja mungkin ya, tidak akan dibahas mengenai sejarah dan lain sebagainya. Ini hanya merefresh kembali kawan-kawan siswa ya, yang sudah luar biasa mengikuti ya, hampir 1 jam. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya, masih belum maghrib kalau di sini, kalau waktu Indonesia Barat ya. Ya, yang dibahas tentang sel, karena sel itu memang satuan kehidupan yang paling dasar ya, yang paling terkecil ya dari makhluk hidup seperti yang kita ketahui ya. Semua metabolisme tubuh kita itu semua pusatnya ada di dalam sel ya, ada di dalam sel tubuh kita. Di sini sel itu sebenarnya tadi sudah diinisiasi ya, tadi membahas tentang ayat Al-Quran yang menginspirasinya. Di sini ada beberapa sejarah ya tentang sel. Saya tidak akan dari mulai menjelaskan secara rinci ya, dari mulai penemuan mikroskop ya, kemudian siapa saja ilmuwan-ilmuwannya. Kalian sudah pelajari ini di SMA ya, di kelas 10 kalau tidak salah. Saya akan bahas tentang bagian-bagian sel saja ya. Nah, sel itu diibaratkan seperti sebuah negara ya, yang harus ada pasukan-pasukannya yang siap untuk melakukan aktivitas gitu. Karena seluruh aktivitas makhluk hidup itu ya diawali dengan sel. Karena kalau sel itu salah mengkode sesuatu, maka semuanya akan salah juga. Seperti tadi hanya lisosom saja, ternyata lisosom saja bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Kita tahu lisosom itu adalah organel yang berfungsi untuk mencerna ya, menghidrolisis isinya enzim-enzim ya, yang dimiliki oleh sel hewan. Kalau di tumbuhan itu kan dia sudah punya papula yang besar yang fungsinya hampir sama, punya kesamaan ya dengan dengan hewan, papula yang besar. Nah, di sini bagian-bagian sel yang seperti kalian ketahui itu ada membran plasma, ada sitoplasma, ada nukleus, ada organel. Nah, apa saja molekul penyusun sel itu? Ada karbohidrat, ada protein, ada air, ada lemak, ada asam nukleik. Ya. Kalian boleh pegang wajah kalian, kemudian kalau ada benda di depan Anda, meja yang berasal dari tumbuhan, kira-kira apa bedanya? Teksturnya. Supaya nggak ngantuk, saya mau nanya dulu. Apa bedanya sel hewan dengan sel tumbuhan kalau dilihat secara morfologi?
sel hewan nggak ada sel wallnya, Bu. Nggak ada dinding sel. Betul. Maka kalau kita pegang teksturnya gimana? Lebih elastis, Bu, pada sel hewan. betul. Jadi pada sel hewan itu dia tidak punya dinding sel, hanya punya membran ya. Jadi dilihat dari tekstur saja, kalau pada tumbuhan itu keras. Ya. Betul, itu salah satunya. Nah, macam sel yang kita ketahui itu ada prokariot, ada sel eukariot. Nah, pada sel prokariot itu cirinya adalah tidak mempunyai membran inti. Apa saja? Ada kelompok eubacteria, kelompok archaebacteria, dan ganggang hijau biru. Kemudian eukariot itu memiliki membran inti sel. Jadi di dalam inti sel itu kan ada kromosom nih. Kalau pada prokariot itu dia dilindungi oleh membran inti. Tapi kalau pada eukariot itu dilindungi. Prokariot itu tidak dilindungi, terburai saja si kromosomnya. Kalau pada eukariot itu punya. Nah, apa saja? Nah, kelompoknya itu ada Plantae, ada Animalia, Funi, ya. Kemudian Protista, yang anak-anak, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah kelompok yang eukariot. Nah, ini adalah organel. Coba, ada yang bisa menebak. Ini organel pada hewan atau pada tumbuhan? Hewan, Bu. Bakteri kayaknya. Nah, hewan ya. Nah, kalau ini bakteri, betul bakteri, di sini ada membran intinya, berarti ini pada hewan tingkat tinggi ya. Pada hewan, maksudnya pada hewan ya, bukan pada bakteri, karena pada bakteri itu tidak memiliki membran inti. Nah, ini ada persamaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Ya. Dia punya membran plasma, punya inti sel, sitoplasma, sitoskeleton, ribosom, retikulum endoplasma, badan bodi, lisosom, peroxisom, dan mitokondria. Nah, ini apa fungsi membran plasma? Itu sebagai pelindung, ya, dan tempat seleksi masuknya zat keluar masuk, jadi harus melalui membran plasma. Nah, ini adalah penyusunnya, ya, ada glikoprotein, kemudian ada proteinnya, ada protein integral, ada protein perifer. Glikoprotein ini gabungan dari golongan karbohidrat dengan protein. Di bagian kepalanya itu yang hidrofil, jadi dia hidrofil itu dia suka dengan air. Kalau yang hidrofob, bagian bening itu yang tidak menyukai air ya. Ini inti sel ya. Nah, di dalam inti sel itu, nah, kaitkan dengan tadi soalnya, di dalam inti sel itu ada DNA. Nah, DNA ini adalah materi yang berfungsi untuk penurunan sifat. Nah, salah satunya adalah melalui tadi ada istilah DNA fingerprint. Jadi ada penelusuran menggunakan sidik jari. Itu sidik jari berbeda ya. Kalau sidik jari itu nanti kaitannya dengan pola yang ada pada sidik jari. Tapi kalau DNA fingerprinting ini adalah suatu teknik di mana profil-profil DNA ada di dalam sel tubuh makhluk itu dipetakan, kemudian dicari kesamaannya, dicari kesamaannya. Nah, Pak Hadi, saya stop share ini ya, saya tutup ininya. Pak Hadi lihat lagi ke soal yang tadi. Atau saya share screen dulu yang ini, ada sidik jari dulu ya, supaya nyambung. Nanti PPT-nya saya share semua, karena saya kan nggak membahas ya, kamu terlalu. Nah, sidik jari tadi. Yang dimaksud tadi inafis itu cenderungnya ke sidik jari, ya. Untuk yang sidik jari, tapi sekarang sudah ada DNA fingerprinting juga. DNA fingerprinting itu berbeda karena yang diidentifikasi adalah profil-profil DNA. Nah, kalau sidik jari pada manusia itu sebenarnya tipenya dasarnya itu hanya ada 3. Ada yang loop, kelihatan loop anak-anak? Iya, kelihatan. Ada yang Kelihatan, Bu. seperti ini, ya. Kemudian ada yang swirl seperti ini. Jadi ada loop, ada arch, ada wall.
Nah, yang loop seperti ini itu biasanya tidak ada titiknya, ya, tidak ada titik temunya. Jadi begini. Kemudian kalau yang curve ini itu ada 2 titik temu di sini. Ya. Ada tree radiusnya. Biasanya kalau kami praktikum seperti itu. Jadi teman-teman siswa bisa praktikum genetika untuk mengamati sidik jari masing-masing dari tangan kanan dan kirinya. Pakai box stempel, kemudian ditempelkan di kertas, kemudian nanti lihat warna. Kemudian ada yang 1 tree radius, di titik temunya di sini ada di sini. Biasanya menghitung rigi itu dari luar titik ini ke dalam. Ternyata pola-pola ini juga berkembang kalau kita lihat. Nah, ini ada arch. Halo, Bu Mila. Ya. Mohon maaf suaranya sedikit pelan, Ibu. Oh gitu. Keras Iya. ini, Pak. Bisa didekatkan mikrofonnya mungkin, Ibu. Iya, ini sudah didekatkan. Sudah ya? Ya. Iya. Bagi anak-anak yang merasa kesulitan, boleh menggunakan earphone-nya. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, mangga Ibu. Ya, mangga turun, Pak. Mohon. Jadi ada yang bentuk loop, ini arch ya. Yang arch juga beragam. Ada yang bisa menemukan seperti ini, nanti yang wall juga bermacam-macam ya ininya. Tapi dasarnya itu 3. Ada 3 ya. Jadi tadi penghitungannya bisa dari ujung sini ke dalam. Biasanya kalau praktikum kami seperti itu. Kalau kita lihat satu persatu, kita teliti, kita bisa menggunakan bantuan loop ya. Nah, ini ada pola-pola namanya ridge ending, bagian titik seperti ini punya kekhasan masing-masing. Betul tadi kata Pak Hadi bahwa sidik jari itu tidak akan berubah karena dari usia sebelum 4 bulan kalau tidak salah itu sudah terbentuk ya sidik jari itu pada janin. Dan kalau dihitung total ridge count dari sulur, kita menyebutnya ini sulur, itu pada perempuan itu rata-rata 127 dan di laki-laki 144 kalau dirata-ratakan gitu ya. Nah, itu gambaran tentang sidik jari. Jadi frekuensinya itu berbeda ya. Nah, pada populasi kulit putih dan kulit itu banyak dijumpai pola loop, sedangkan yang luar itu bangsa Mongol ya. Australia dan Melanesia itu banyak yang arch itu paling sedikit ya ditemukan. Untuk semua populasi bangsa biasanya kurang dari 10%. Hanya pada Negroid itu di Afrika pola arch itu juga hanya dijumpai lebih dari 10%. Nah, dalam populasi rata-rata yang arch itu 5%, pada loop itu 65-75% dan yang low itu 25-30%. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Saya kembalikan ke Pak Hadi. Mau bahas soal mangga dilihatkan lagi yang tadi. Baik Bu Mila, terima kasih. Ada yang ini dulu barangkali yang soal yang tadi kayaknya Pak Hadi. Yang mana? Soal yang tadi belum terbahas ya. Yang apa? Yang garis-garis itu? Ini. Oke, maaf. Share screen lagi. Ini. Yang DNA fingerprinting yang ini. Nah, yang ini. Membaca ini bagaimana gitu ya? Ya. Kalau membaca ini namanya DNA fingerprinting, bukan berarti DNA sidik jari dari sidik jari kita, tetapi itu adalah metode untuk mengidentifikasi pola-pola dari DNA yang dimiliki yang punya kekhasan ya kita, kemudian disamakan dengan orang lain gitu ya. Jadi kita misalkan ingin tahu, misalkan ada perebutan warisan, kemudian ingin tahu kekerabatan yang paling dekat itu siapa, karena semuanya mengakui gitu ya ingin mendapatkan waris itu. Nah, ingin mengetahui misalkan ini ayahnya siapa dan sebagainya itu bisa menggunakan ini. Sekarang gitu kita lihat ya. Di soal ini yang ditanyakan adalah siapa namanya ya? Dina ya. Dina. Jadi Dina ini coba soalnya agak ke atas lagi teman-teman. Soalnya agak ke atas. Oke, siap.
Dina yang sejak lahir dibesarkan di panti asuhan mendapatkan informasi terkait ayah kandungnya. Beberapa orang diperkirakan adalah ayahnya, jadi ngaku-ngaku ayahnya ya datang ke panti asuhan. Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa orang-orang yang diperkirakan ayahnya sudah meninggal dan meninggalkan harta yang diwariskan, berarti besar kayaknya hartanya ya. Individu A memiliki 2 anak laki-laki. Individu B tidak memiliki anak. Individu C memiliki 1 orang anak perempuan. Berarti yang nggak punya anak yang B ya. Berarti yang Dina itu, berarti di sini Dina itu yang D yang ini. Nah kita lihat ini adalah pola hasil dari DNA fingerprinting. Ini adalah profil DNA. Saya tidak bisa menjelaskan prosesnya, nanti saya berikan saja PPT-nya ya. Jadi kita caranya begini, nanti yang garis yang ini disamakan dengan yang ke C, ke B, ke A. Nah misalkan ini D, ke C, ke B, ke A, itu kan C, B, A punya ya, sama seperti D. Kemudian yang bawah garis kedua dari Dina, kita tarik ke kiri, yang C punya, yang A punya. Ya. Kemudian yang garis D yang ketiga, Dina ini juga yang C punya, yang A juga punya. Sama ya, punya kesamaan. Kemudian yang garis keempat, yang D, yang C punya, yang B punya, yang A punya. Kemudian yang garis kelima juga kita tarik ke kiri, yang C nggak punya, yang B ya, Pak Burhan ini punya, yang A Pak Andi punya. Kemudian yang garis berikutnya, garis ke berapa nih, ke-6. Yang ke-6 ini yang C-nya Pak Haidin nggak punya, yang Burhan nggak punya, yang Andi ada ya ini ya. Yang garis terakhir, yang Pak Haidin nggak ada, kemudian Pak Burhan nggak ada ya, Pak Hadi. Nggak ada. Yang Pak Andi ada sama. Ada. Kalau kita Di sini. hitung-hitung, yang paling banyak adalah yang Andi, Pak Andi. Berarti kita menentukan bahwa yang D itu lebih dekat kerabatnya ke A. Maka jawabannya adalah ini ya. Karena pilihannya cuma ada Andinya seorang. Nah, masalah warisnya itu bagian Pak Hadi yang nanti yang menjelaskan. Cara membuatnya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Dan cara menghitung tadi jumlah gamet yang A, B, C, dan D, tadi itu rumusnya adalah 2 pangkat M ya. Nomor berapa ya? Ini nomor 5. 2 pangkat M, jadi M itu adalah sifat yang beda. Jadi sifat yang beda itu kan tadi huruf, tadi itu A, B, C ya? A, B, C. Nomor 5. ABC ya? ABC, cuman C-nya nggak punya pasangan. Itu adalah kromosom yang homolog. Jadi ini adalah individu yang belum mengalami meiosis. Jadi kalau menghasilkan gamet kan harus mengalami meiosis, maka jumlah gamet itu terjadi pengelompokan. Nah itu hukum Mendel 2 sebenarnya. Saya pengen bahas ke hukum Mendel, tapi nanti saya akan jelaskan materinya di grup WhatsApp. Akan saya buat video rekamannya. Karena ini terkait dengan ini. Jadi betul tadi ini 2 pangkat N. 2 pangkat N itu berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena C-nya tidak ada pasangan. Kalau C-nya ada pasangan C besar C kecil, maka 2 pangkat 3. Berarti jumlah gametnya adalah 8. Berapa tadi? 8 ya? 8. Ada 8. Jadi A, B, C, nanti ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Hadi. Gitu ya. Itu adalah gamet. Kalau gamet itu kan harus tengahnya, jadi harus jumlahnya haploid. Jadi pasangannya nanti jumlah gametnya akan ada yang ini jawabannya dari 4 ya, 2 karena C-nya tidak ada pasangan. Itu saja Pak Hadi yang bisa ditambahkan. Saya kira cukup ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disambung di grup WhatsApp, saya jawab. Oke ya. Baik, kita lanjut yang ini ke nomor 11 ya. Kita ada waktu beberapa menit lagi. Ini yang di timur atau di Jawa Timur ini sudah maghrib kah? Yang di Bali atau di Bali hampir maghrib, Pak. Hampir maghrib. Tinggal lagi sedikit. Ya kita saya sengaja ngesetnya sampai jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Berarti ini ada 10 menit lagi. Mudah-mudahan cukup ya. Nanti kita sambung dengan share di diskusi di WA grup aja. Baik, untuk nomor 11 ini mengenai
surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nasu kulu min halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi makanlah yang yang halal dan baik ya. Jadi ini ada 168, ada 172 ya ininya. Di Al-Baqarah ini tentang makanan, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Jadi apa yang tapi awalnya bunyinya berbeda ya, ayuhan nas yang 168, kalau yang 172 ya ayyuhalladzina amanu. Jadi untuk yang nas itu keseluruhan manusia, kalau yang ya ayyuhalladzina amanu untuk orang yang beriman. Tapi bunyinya kan berbeda di ayat 168 172 itu. Jadi yang di 168 itu halalan thayyiba, yang di 172 itu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi tidak lagi disebutkan halalnya. Ya, kenapa? Ya karena iman itu akan membentengi dari hal-hal yang yang haram. Jadi pasti orang yang beriman akan mencari yang halal gitu ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu di 172 ini. Di 168 untuk keseluruhan manusia, tapi untuk yang 172 untuk orang-orang yang beriman. Ini. Nah, ini aplikasinya mungkin dengan ayat ini dengan ya ini ini kan dikaitkan dengan uji makanan. Untuk uji makanan ini teman-teman sudah melakukan praktikum ya, ini dengan ada uji Benedik. Benedik itu untuk penguji lainnya biasanya disebut dengan pehling B, pengujinya yaitu biasanya warna positifnya orange atau merah bata ya. Kemudian Lugol atau larutan iodium itu ini untuk menguji kandungan karbohidrat. Kalau Benedik untuk glukosa, kalau ini karbohidrat ini. Jadi bedanya Benedik dengan iodium, kalau iodium itu polisakarid, kalau yang Benedik itu monosakarid ya, yang glukosa ini. Kemudian biuret. Nah, biuret ini untuk uji protein. Biasanya terdiri dari larutan NaOH 5% dan larutan koper sulfat 1%. Ini biasanya diteteskan dengan jumlah yang sama pada objek yang akan kita uji. Warna positifnya adalah ungu. Nah, ini analisis yang diminta adalah analisis dari data ini. Ya, kemudian di sini ada kertas buram ya ininya untuk untuk uji lemaknya. Jadi uji lemaknya menggunakan kertas buram. Ini dengan jumlah kertas buram yang berubah warnanya ada 2, 6 ya sampai ke 1 ini. Nah, ini nanti mungkin Bu Mila akan menyampaikan ininya membahas mengenai kontennya. Tapi yang jelas bahwa makanan pun bagi kita ini sangat dijaga ya. Sangat dianjurkan oleh Allah yang baik-baik saja ya. Yang baik kemudian tentunya halal. Ya, tentu bagi orang beriman bagaimana cara mendapatkan asupan makanan dari mulai usahanya sampai barang yang kita makan pun itu terbebas dari hal-hal yang haram. Ini tentu menjadi menjadi hal yang harus dipikirkan. Ya, ini pengalaman saya di beberapa daerah ya, ada yang melegalkan yang kita larang ininya untuk makanan-makanan yang di dalam Islam memang sudah dilarang, ada nasnya. Misalkan darah, kemudian bangkai, kemudian daging babi, dan yaitu yang diharamkan jelas di Al-Qur'an. Tentu itu mudah-mudahan bisa kita hindari makanan, karena ketika itu haram ya, tentu kalau dibalikan haram itu marah. Yang memberikan rezeki itu insya Allah marah, pasti marah gitu. Kalau kita memakan yang haram, Allah pasti marah. Balikan saja haram, marah ini ya. Ya ini itu
silakan nanti ininya bisa di ini ya, bisa dicari untuk jawabannya. Tapi saya sudah memberikan jawaban, nanti saya coba share hasil ini, hasil jawabannya di grup lah paling tidak ini. Kemudian ini penelitian tentang kecebong ya di ketinggian 1365 dengan ketinggian di 1600. Ini yang ada perubahan sebenarnya pada Litoria ya. Jadi Litoria ini di ketinggian 1600 dengan pengaruh UV. Ya, ini menjadi banyak yang mati. Ini kemungkinan banyaknya kematian ini ya ketika terpapar oleh sinar UV ini cebongnya banyak yang mati. Bahkan mungkin bisa jadi ini musnah dalam 4 pekan ini. Baik, saya ini redaksinya sebutnya minggu di soal, tapi saya ganti karena ya menurut Ustadz itu ya 7 hari itu bukan 1 minggu tapi 1 pekan. Ya hari pun untuk minggu itu bukan hari Minggu tapi hari Ahad, al-Ahad ya. Kita umat Islam mungkin membiasakan diri dengan nama-nama Islami juga ini. Baik, ini untuk ini yang kurang tepat dari grafik yang ada ini ya kesimpulannya sebetulnya ini Litoria lebih sensitif betul. Kemudian UVB ini juga betul. Ini tidak terdapat efek atmosfer ya. Ini ya kemudian yang ini jadi ini kan terkait atmosfer lapisan udara yang dapat berperan seperti atap bagi makhluk hidup. Baik, ini insya Allah nanti kalaupun ini ada kekeliruan dalam menjawab, kita akan bahas di grup WA nanti. Baik, yang selanjutnya ini yang cukup menarik bagi saya untuk menyampaikan ini tidak ada di ini, tapi saya mencoba membuat soal ini. Jadi kondisi pandemi seperti ini, pandemi wabah penyakit yang berbahaya dan mengancam kehidupan manusia, termasuk juga pandemi COVID-19, harus disikapi dengan arif dan bijak. Salah satu upaya untuk mencegah terpaparnya virus ini, pemerintah menginstruksikan kemarin ada yang disebut karantina wilayah atau lockdown. Nah, ini sebagaimana diinstruksikan diinspirasi oleh Quran surat yang mana ini. Nah ini lockdown ini sebetulnya ada surat yang ya ayat yang cukup menarik. Di An-Nahl itu ayat 6869 itu adalah berbicara tentang lebah ya. Jadi lebah itu mencari makanan kemudian nanti mengeluarkan hasil metabolismenya berupa madu. Nah ini bukan konteksnya di sini. Kemudian An-Naml ya, An-Naml ini ayat 18 ini berbicara tentang bagaimana ya Naml itu kan semut ya. Jadi ini nama yang dipilihkan oleh saya, An-Nahl itu lebah, An-Naml itu semut, Al-Ankabut itu laba-laba ya. Al-An'am adalah hewan. Secara ini. Nah, ini An-Naml 18 itu menceritakan bagaimana mukjizat Nabi Sulaiman. Ya. Jadi Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud itu mempunyai kemampuan mendengar mendengar suara dan frekuensi yang rendah, termasuk suara semut. Dan termasuk ketika Nabi Sulaiman ini memimpin pasukan akan melewati lembah semut. Nah, ini Raja Semut di dalam Al-Qur'an itu Faulat Namlah itu jadi menyerukan kepada bala tentara semutnya, wahai para semut, ya masuklah ke dalam ini. Jadi masuklah ke dalam tempat tinggalmu. Jadi semut ini dalam ayat ini semut merasakan adanya bahaya yang akan datang kalau tidak segera bersembunyi. Artinya ini mengkarantina diri lah gitu ya. Ya, karena ada
pasukan Nabi Sulaiman yang akan datang. Ya. Tapi ya ketika semut itu berbicara ke umatnya, ke kaumnya, gitu, Raja Semut eh, itu terdengar oleh Nabi Sulaiman. Kata sama Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman di ayat selanjutnya itu tersenyum, ya, dan menghentikan iring-iringan pasukannya. Ya, ada gajah, ada itu ya, berbagai hewan itu takluk oleh Nabi Sulaiman. Nah ini semut ini yang mengajarkan di ayat ini sebetulnya untuk karantina wilayah. Ketika ada mara bahaya yang akan datang, segeralah berlindung, ya, masuk ke ini. Ini konsep karantina wilayah, lockdown dalam konteks adanya wabah penyakit gitu ini. Ya. Wabah penyakit yang memang itu cukup membahayakan, ya Rasul pun di ininya diamlah di rumah gitu kan. Jadi jangan masuk ke wilayah yang kena itu, dan yang sudah berada di wilayah yang kena dampak taun atau ini wabah pandemi ini, jangan keluar dari areanya. Ya mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir di kita. Baik, ini Al-Ankabut berbicara tentang perumpamaan orang-orang ini sebagai laba-laba ya di ayat 41 itu. Yang ini jawabannya adalah An-Naml. Kemudian ini hati. Untuk hati nanti kerja enzim ini karena memang dipengaruhi oleh ini ya. Jadi di sini H2O2 itu sebagai hidrogen peroksida itu sebagai racun yang bisa masuk ke dalam tubuh. Ini biasanya fungsi hati ini dengan enzim katalasenya bisa memecah H2O2 ini menjadi menjadi netral. Salah satunya nanti akan diurai menjadi H2O dan O2 tentu ini. Nah, O2-nya akan dilihat nanti dengan banyaknya gelembung udara, biasanya kan akan terbentuknya gelembung udara, dan ketika gelembung itu dimasukkan bara api, biasanya bara api makin membara karena adanya oksigen yang terbentuk di ini. Jadi ketika H2O2 ditambah dengan tetesan ekstrak hati pada suhu kamar, itu akan terbentuk gelembung. Kemudian pada ini ya suhu 40 sedikit ininya ya. Kemudian suhu 70 tentu potongan hati ini sudah enzim katalasenya sudah mengalami denaturasi atau kerusakan. Kemudian pada pH 5 ini pH 5 itu berarti asam ya. Kemudian pH 7 itu netral, pH 10 itu basa. Jadi pada kondisi asam dan basa tidak terjadi gelembung udara. Tapi pada pH yang normal itu terjadi gelembung udara. Ini pH 7. Jadi ini dipengaruhi oleh suhu dan derajat keasaman atau pH. Atau poison hydrogen hidrogen. Ini waktunya mungkin sudah lewat ya. Barangkali nanti kita ini untuk yang di Wita ini sudah masuk maghrib. Mohon maaf, nampaknya Bu Tuti, apakah waktunya cukup? Ya ini diagendakan memang sampai 17.30 di Indonesia Barat. Di Bandung itu juga maghrib jam 18 ya ini. Mungkin kita akan persiapan dulu untuk ini. Sementara itu dulu untuk pembahasan tentang ini yang pretestnya baru pretest, belum kita akan coba nanti yang soal-soal KSM yang sudah ada ini. Itu barangkali mohon maaf atas kekurangannya. Bu Tuti, Pak Hendra. Baik, karena waktunya memang sesuai jadwal ya, Pak, dan menjelang maghrib, jadi memang bisa kita hentikan. Adapun ini sebetulnya siswa ada yang ingin bertanya juga gitu ya. Boleh. Iya, tapi bagaimana mau? Paling nanti di WA aja ya.
Oke. Nanti saya Kita Lewat jawab di WA WA. group saja. Lewat Ya. WA Bisa grup saja melalui nggak apa-apa. voice note langsung. Nanti atau kita gitu. pakai voice note ininya jawab. Oke, Insya siap. Allah. Dengan senang hati ya Pak ya, di WA kita Insya Allah. ramaikan. Jadi untuk siswa-siswi yang ingin bertanya, jangan ragu-ragu, di WA aja, bisa chat, bisa voice note ya. Insya Allah nanti kita bahas bersama-sama. Begitu ya Tadi Pak ya? mungkin setelah Isya ya nanti kita bahasnya. Iya. Ya. Ba'da Isya mungkin. Setengah 19.30 lah ya, Siap. sampai jam Iya. 9. waktu Indonesia Barat. Barangkali kalau misalkan pertanyaan mah bisa kapan aja ya, silahkan aja Bisa, mungkin bisa ya. betul. Dijawabnya. Jawabnya nanti. Ya, oke. Mangga kita selesaikan kegiatan hari ini. Maaf maksudnya kegiatan hari ini pembinaan sesi ke-1 sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri bermanfaat dan membantu kita semua dalam belajar untuk persiapan KSM. Terima kasih Pak Hadiansa dan Ibu Mila atas kesempatan waktunya, kemudian sharing ilmunya juga. Nanti kita masih panjang 1 minggu ke depan dan tetap semangat pastinya. Ya, terima kasih. Mangga saya kembalikan ke Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Iya, halo, masih menyimak. Silakan. Iya, terima kasih Pak Hadian sama Ibu Mila ya. Anak-anak, itulah sesi pertama. Insya Allah kita ke depannya ada 2 sesi lagi ya Bu Tuti ya. Ya, insya Allah. Betul Pak, doa ini. Iya, 2 pertemuan lagi ya. Insya Allah nanti ke depannya semakin banyak ilmu yang kita dapat dan pembahasan soal-soal KSM biologi ya ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya bagian menutup nih. Kita akhiri saja dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Atur nuhun Pak Hendra, Bu Semua Tuti, teman-teman siswa semua seluruh Indonesia, semangat. Kita umat terbaik. Iya. Amin. Terima kasih. Ya Allah. Tetap sehat, tetap semangat. Iya. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.